Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal nada dan interval nada. Oke, kita mulai sekarang. Di pembahasan tentang nada, kali ini kita akan membahas tentang definisi nada, sifat-sifat nada, nada murni dan nada kromatik serta interval nada. Baik, kita mulai yang pertama. Keseharian kita sering mendengar bunyi-bunyian, baik itu musik atau bunyi yang ada di sekitar kita. Namun tidak semua bunyi tersebut adalah nada. Nah, sekarang apa itu nada? Nada adalah bunyi yang teratur dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nada merupakan bagian terkecil dalam sebuah lagu. Nada ditulis dalam bentuk huruf, yaitu C, D, E, F, G, A, dan B. Nada di atas diurutkan sesuai dengan tinggi nada, yaitu urutan frekuensi nada-nada tersebut. Frekuensi pada nada dihitung dengan satuan Hertz. Seperti urutan nada di atas, dapat dilihat bahwa nada C frekuensinya lebih rendah dari nada D. Yang pertama adalah intensitas nada. Apa itu intensitas nada? Intensitas nada artinya adalah kekuatan nada atau keras atau lembutnya bunyi suatu nada. Hal ini tergantung pada lebarnya getaran atau amplitudo dan sifatnya relatif. Contoh, nada yang terdengar keras di dalam ruangan belum tentu keras bila terdengar di luar ruangan. Sifat nada yang kedua adalah tinggi nada atau kita kenal dengan istilah pitch. Tinggi nada berkaitan dengan frekuensi atau banyaknya getaran tiap detik. Makin besar frekuensi, makin tinggi nada tersebut. Setiap nada memiliki frekuensi tertentu. Bila getaran atau frekuensi berkurang sedikit saja, maka nada akan terdengar sumbang. Jadi, pitch yang dibunyikan dalam bernyanyi atau bermusik haruslah tepat. Sifat nada yang ketiga adalah panjang nada atau kita kenal dengan istilah durasi. Panjang nada merupakan lamanya suatu nada tersebut dibunyikan. Panjang nada dihitung dengan satuan ketuk. Dalam musik, waktu diam atau nada tidak berbunyi pun memiliki durasi agar dapat diatur berapa lama waktu diam tersebut. Dan sifat nada yang terakhir adalah warna nada atau timbre. Warna nada adalah jenis suara yang dihasilkan. Di sini, warna nada tergantung pada sumber bunyi, resonator atau ruang gema, dan cara memainkan sumber bunyinya. Contoh, walaupun biola dan piano membunyikan nada yang sama, namun warna nada atau timbre dari keduanya tersebut tetap berbeda. Sekarang kita akan melihat jenis nada, di mana nada tadi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah nada murni dan yang kedua adalah nada kromatik. Apa itu nada murni? Nada murni adalah nada yang tidak memiliki tanda kromatik, baik itu chromatic crest atau mol. Contoh nadanya adalah C, D, E, F, G, A, dan B. Sementara nada kromatik adalah nada-nada murni yang telah dinaikkan atau diturunkan setengah nada. Nada kromatik terdiri yang pertama adalah crest dengan lambangnya pagar atau hashtag adalah nada yang telah dinaikkan setengah nada. Contoh nadanya adalah C crest, D crest, E crest, F crest, G crest, A crest, dan B crest. Dan dibaca dengan cis, dis, ais, fis, gis, ais, bis. Nada kromatik yang kedua adalah mol dengan tanda menyerupai seperti huruf B kecil, adalah nada-nada yang diturunkan setengah nada. Contoh C-mol, D-mol, E-mol, F-mol, G-mol, A-mol, dan B-mol.
dibaca dengan ces, des, es, fes, ges, as, bes. Nah, itulah tadi nada murni dan nada kromatik. Interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Seperti nada C, D, E, F, G, A, B, dan C tinggi ini memiliki jarak adalah C ke D berjarak 1 nada, D ke E berjarak 1, E ke F berjarak setengah, F ke G berjarak 1, G ke A berjarak 1, A ke B berjarak 1, dan B ke C tingginya berjarak setengah nada. Nah, apabila kita melihat pergerakan nada yang berjarak setengah atau kromatik, maka nada tersebut seperti ini. C, setengahnya ke depan adalah C kres, maju setengah lagi adalah D, setengah lagi ke depan D kres, setengah lagi E, F, F kres, G, G kres, A kres, B, dan C oktav atau C tingginya. Interval nada memiliki beberapa nama, yaitu yang pertama dikenal dengan istilah prime, yaitu interval dari nada do ke do, di mana nada ini pergerakannya hanya satu nada atau di nada yang sama. Contoh nada C ke nada C, jaraknya adalah 0 nada. Yang kedua adalah second, yaitu interval dari nada do ke nada re, pergerakannya 2 nada. Contoh nada C ke nada D, jarak adalah 1 nada. Yang ketiga terce, yaitu interval dari nada do ke mi, pergerakan 3 nada. Contoh nada adalah C ke nada E, jaraknya adalah 2 nada. Yang keempat quart, yaitu interval dari nada do ke nada fa, pergerakan di sini adalah 4 nada. Contoh nadanya adalah dari nada C ke nada F, di mana memiliki jarak 2,5 nada. Yang kelima, quint, adalah interval dari nada do ke nada sol, pergerakan 5 nada. Dan contoh nadanya adalah nada C ke nada G dengan jarak 3,5 nada. Yang keenam, septet, adalah interval dari nada do ke nada la, pergerakannya 6 nada. Contoh nada adalah nada C ke nada A yang memiliki jarak 4,5 nada. Yang ketujuh, septim, adalah interval dari nada do ke nada si, pergerakannya adalah 7 nada. Contoh nada adalah nada C ke nada B dengan jarak 5,5 nada. Terakhir, oktav, adalah interval dari nada do sedang ke do tinggi, di mana pergerakannya adalah 8 nada. Contoh nada C sedang ke C tinggi, jaraknya di sini adalah 6 nada. Dalam musik diatonis, oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama, hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Misalkan nada C sedang ke nada C tinggi, atau nada E sedang ke E tinggi, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan kita tadi tentang nada dan interval nada. Untuk materi berikutnya kita akan mengenal nada dan interval nada pada instrumen musik keyboard dan gitar.